Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ardiansyah dengan NPM 102 dari kelas Bisnis Internasional J. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Foreign Direct Investment atau FDI yang biasa kita sebut juga sebagai penanaman modal asing. FDI ini termasuk dalam kegiatan investasi yang mana di Indonesia sendiri ada dua jenis investasi. Yang pertama ada FPI atau Foreign Portfolio Investment yang membahas tentang investasi portofolio seperti obligasi, saham, dan surat hutang. Lalu yang kedua ada FDI yang membahas tentang penanaman modal pada suatu perusahaan dari negara satu ke negara yang lain. Di Indonesia juga terdapat dua jenis penanaman modal. Yang pertama ada PMA, penanaman modal asing, yang mana investor itu berasal dari luar negeri lalu menginvestasikan atau menanamkan modalnya ke negara yang lain. Lalu yang kedua ada PMDN yang mana penanam modalnya berasal dari dalam negeri itu sendiri dan yang diberi modal adalah perusahaan dari dalam negeri itu sendiri. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dikatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya pada Perpres nomor 10 tahun 2021 yang mana merupakan pengganti dari Perpres nomor 44 tahun 2016 diatur bahwa semua bidang usaha adalah terbuka untuk penanaman modal asing, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang dibatasi serta memenuhi kondisi tertentu. Dengan demikian, perusahaan dengan modal asing dapat mendirikan bidang usaha di Indonesia dengan kepemilikan modal maksimal 100%. Lalu sebagaimana disebutkan dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang perusahaan yang terbuka untuk penanaman modal asing terdiri atas yang pertama ada bidang usaha prioritas yang meliputi proyek strategis nasional, bisnis padat karya, padat modal, bisnis high-tech, industri pionir, bisnis berorientasi ekspor, serta bisnis yang berorientasi riset dan inovasi. Yang kedua, ada bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Contoh bisnis yang diwajibkan adanya kemitraan adalah bisnis instalasi listrik, konstruksi bangunan dengan menggunakan teknologi sederhana dan menengah, dan jenis perdagangan eceran tertentu, misalnya obat-obatan di toko obat, retail, dan supermarket, dan lain sebagainya. Aktivitas bisnis dengan persyaratan khusus yang berlaku untuk investor lokal, yaitu kepemilikan lokal penuh 100% dan asing dalam pembatasan kepemilikan. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, terdapat 6 sektor bisnis yang tertutup untuk investasi. Yang pertama ada narkotika, yang kedua ada perjudian atau kasino, yang ketiga ada penangkapan jenis ikan yang dilindungi oleh Badan Perlindungan Flora dan Fauna Internasional, yang keempat ada pemanfaatan atau pemanenan terumbu karang, yang kelima ada industri pembuatan senjata kimia, dan yang keenam ada industri bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Menurut Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal, pemodal asing wajib melakukan investasi sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah. Namun ketentuan investasi ini tidak berlaku untuk kegiatan usaha yang dilakukan di kawasan ekonomi khusus. Penanaman modal asing di kawasan ekonomi khusus dapat melakukan investasi dengan nilai investasi yang sama dengan atau kurang dari 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Dalam melakukan penanaman modal asing terdapat beberapa cara, seperti investasi greenfield. Investasi ini adalah cara klasik untuk memulai menanam modal asing. Cara kerjanya ialah penanam modal masuk pada suatu negara, lalu memulai membangun sebuah perusahaan. Mulai dari membeli tanah, membangun gedung, merekrut karyawan, hingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang besar. Selain itu ada cara lain selain membangun perusahaan dari nol, yaitu dengan melakukan merger. Merger di sini ialah melakukan penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan yang paling kuat akan menjadi nama dari hasil pergabungan dua perusahaan tersebut.
Misal pada situs belimobilgue.co.id yang melakukan merger dengan OLX.com. Makanya akhir-akhir ini OLX gencar melakukan promosi tentang jual beli mobil pada aplikasi mereka. Selanjutnya ada yang namanya akuisisi. Akuisisi ini adalah pengambil alihan atau pembelian aset yang tidak akan menghilangkan nama perusahaan yang asetnya dibeli. Jadi beda dengan merger tadi, kalau di akuisisi ini kedua nama perusahaan tidak akan hilang dan sama-sama muncul. Contohnya pada Microsoft yang mengakuisisi perusahaan Skype dengan harga 8,5 miliar US dollar. Kegiatan ini menjadi cikal bakal munculnya aplikasi Skype pada sistem operasi Windows. Lalu yang terakhir ada joint venture. Joint venture ini adalah kegiatan kerjasama antar dua pihak atau lebih dengan tujuan menciptakan suatu entitas bisnis yang baru. Biasanya joint venture ini dilakukan dengan cara patungan antar perusahaan guna menciptakan entitas bisnis yang baru. Di Indonesia sendiri, contoh dari joint venture ada pada PT Pusri yang melakukan kerjasama dengan National Petrochemical Company of Iran. Kerjasama ini adalah bertujuan membangun pabrik pupuk berkapasitas 1,14 juta ton per tahun. Saham Pusri sendiri di perusahaan yang dibangun dengan sistem joint venture tersebut mencapai 97 juta US dollar. Tiga faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan penanaman modal asing, ya, yang akan kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama yang akan mempengaruhi perusahaan tersebut melakukan FDI pada suatu negara ialah faktor pasokan. Nah, pada faktor pasokan ini dibagi lagi menjadi beberapa subfaktor. Ada subfaktor biaya produksi, yang mana suatu perusahaan pasti memilih negara dengan biaya produksi yang rendah. Seperti negara Cina dengan biaya tenaga kerja yang rendah tapi memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya ada subfaktor logistik, yang dimana daripada perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk ekspor, beberapa perusahaan memilih untuk membangun pabrik di negara yang menjadi target pasarnya. Contohnya mobil Toyota yang membangun pabrik di Indonesia karena banyaknya permintaan. Jika setiap akan melakukan restock produk, mereka harus bolak-balik melakukan ekspor. Toyota lebih memilih membangun pabrik di Indonesia. Lalu keterbatasan sumber daya pada suatu negara juga dapat mempengaruhi dilakukannya FDI. Contohnya Amerika Serikat yang mulai mencari negara-negara yang memiliki sumber daya minyak bumi yang berlimpah untuk menjadi target penanaman modal. Untuk subfaktor terakhir ada akses teknologi. Jadi perusahaan di suatu negara yang memiliki kekurangan akses teknologi, mereka memutuskan untuk melakukan FDI dengan tujuan dapat mengetahui rahasia dari suatu perusahaan lain. Biasanya dilakukan dengan cara merger atau akuisisi suatu perusahaan. Dengan itu, perusahaan yang mengakuisisi dapat mengakses seluruh data pada perusahaan yang diakuisisi. Selanjutnya ada faktor permintaan. Pada faktor ini terdapat beberapa subfaktor juga, seperti akses pelanggan. Biasanya faktor ini berlaku pada usaha makanan seperti Burger King, McDonald, Pizza Hut, dan sebagainya. Untuk memudahkan pelanggan mengakses produk mereka, mereka memilih untuk melakukan pendirian pabrik di negara yang menjadi target pasarnya. Dan jika mereka memilih untuk ekspor produk, mereka akan mengalami kerugian karena produk mereka akan rusak saat di perjalanan. Dengan melakukan FDI, juga akan memudahkan perusahaan asing untuk melakukan riset pemasaran yang efektif bagi negara yang menjadi target pasarnya. Selain itu, memanfaatkan keunggulan brand yang besar pada suatu perusahaan, perusahaan tersebut dapat dengan mudah memasarkan produk pada suatu negara asing. Hal ini dikarenakan masyarakat pada suatu negara tersebut sudah mengetahui produk value pada perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan tidak perlu melakukan pemasaran yang masif lagi. Contohnya pada produk sepatu Adidas, mereka membuka gerai pada pusat perbelanjaan di Indonesia. Adidas ini tidak perlu lagi melakukan promosi yang besar-besaran karena masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa Adidas ini sepatu yang bagus gitu. Lalu faktor terakhir ialah ada faktor politik.
faktor politik yang pertama ialah faktor trade barrier. Ya, seperti tingginya pajak pada negara asal. Jadi perusahaan ini akan mencari negara yang tingkat pajaknya yang lebih rendah dibanding negara asalnya. Contoh dari trade barrier ini adalah Microsoft yang membuka fasilitas penelitian di negara Kolombia. Hal ini dikarenakan di negara asalnya terdapat peraturan pembatasan tenaga kerja dengan kompetensi yang tinggi, yang mana pada negara Kolombia jumlah pembatasan tersebut sangatlah kecil. Di Indonesia juga ada pemberian insentif pajak bagi para investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia, yang biasanya disebut tax holiday dan tax allowance. Tax holiday sendiri adalah pembebasan pajak pada investor asing selama 5-20 tahun dengan syarat melakukan investasi sebesar 500 miliar lebih atau di atas 500 miliar. Sedangkan tax allowance merupakan potongan pajak sebesar 30% dengan catatan harus melakukan investasi di bawah 500 miliar. Kalau tadi tax holiday di atas 500 miliar, sedangkan tax allowance ini syaratnya di bawah 500 miliar. FDI ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu FDI horizontal dan FDI vertikal. Pada FDI horizontal bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan dari negara asal memproduksi barang yang sama dengan perusahaan di negara tujuannya. Caranya ialah membangun pabrik produksi di negara tujuan tersebut. Contohnya Toyota yang membangun pabrik produksi di Indonesia guna memudahkan pendistribusian produk mereka. Yang mana di Jepang juga memproduksi produk yang sama, begitu. Selanjutnya ada FDI vertikal yang mana tujuannya adalah mencari negara dengan biaya produksi yang rendah, baik dari tenaga kerja maupun sumber daya lainnya. Contohnya pada pabrikan mobil Tesla yang berencana membangun pabrik baterai di Indonesia. Ada dua sebutan untuk investor asing, yaitu inward FDI dan outward FDI. Untuk investor asing yang melakukan investasi ke Indonesia disebut sebagai inward FDI. Sedangkan jika kita melakukan investasi ke negara lain disebut sebagai outward FDI. Berikut tadi adalah penjelasan tentang penanaman modal asing atau foreign direct investment. Sekian dari penjelasan saya pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.